Yuk cek audio dulu. Cek. Cek. Jadi gimana kabar? Kabar baik lah. Kok lu nanyain gua kabar mulu sih? Ya iyalah, kan kita nggak tinggal serumah. Iya sih, Iya. benar sih. Itu basa-basi. Basa-basi pada umumnya. Ya bener sih, nanyain kabar ya kan. Kan nanti cek lah. Bener. Ya kabar gue baik-baik aja karena selama ini kita masih bisa ngobrol. Oke. Terus? Masih lanjutin ngobrol. Terus kita udah banyak ya episodenya ya. Lumayan. Udah ke episode 5. Tadi barusan gue upload yang Sindu ya. Sindu. Iya. Temen lu tuh ya. Iya. Harusnya lu. Dia bilang sih dia temen lu. Dia kenal lu gitu. Iya. Berteman baik lah. Berteman baik ya. Bukan teman dekat. Karena menurut gua segan lah gua kalau bilang teman dekat. Lo kan kalau misalnya lu mau nge-state kalau lu teman dekat itu kan ya seenggaknya intensitas ketemu atau bersamanya kan banyak kan. Ya gitulah. Ya level gue masih jauh lah kalau buat deket sama dia. Kira lebih deketnya sama Ajeng. Oh. Tahu Ajeng kan lo? Gue tahu Ajeng kan juga satu SMP. Iya benar. Gue sama Ajeng. Lo bahas itu nggak? Ke Sindu enggak? Oh, ya. Jangan. Dia juga nggak nyebut juga. Dia cuman ya karena pas gue ketemu itu dia nanya sih, maksudnya apa namanya, SMP-nya di mana gitu. Pokoknya ngobrolin masalah sekolah gitu. Terus gue dibilang gue di Strada, terus dia di Gons, dia bilang SMA-nya di Gons. Terus akhirnya ya udah berarti gue temen juga banyak tuh yang di Gons gitu. Iya. Terus lo berarti kenal siapa gitu kan? Fabre dia kenal. Terus kegedean soalnya Fabre. Fabre dia nggak kelihatan. Iya. Terus Hegar, oh iya gue juga kenal tuh Hegar gitu. Kalau nggak salah, gue sempat jadi wakil ketua kelas soalnya. Oh gitu. Iya. Yang nggak ngapa-ngapain itu. Ketua kelasnya Ajeng, jadi Ajeng yang kerja. Ketua kelasnya Ajeng, Ajeng yang kerja. Sayang sih waktu itu gue menyesali nggak terlalu nongkrong sama waktu itu, soalnya gue ekskul gue agak berat sih. Jadi apalagi gue pulang kan ke Siaga tuh. Iya memang kan anak warnet kan, jadi jarang nongkrong. Itu yang gue sesalin sih. Keren banget soalnya Sindu. Kita emang gamers banget emang dulu tuh. Pulang main game, hunting, farming ya. Yoi. Itu gue rasa Sindu itu udah ngulik Photoshop dari SMP menurut gue. Dari SMP ya? Itu waktu dia pernah ngedit. Wah keren sih itu orang. Iya, maksud gue dia dari SMP udah kenal Photoshop. Gue aja belum. Soalnya gue aja baru Paint masih. Iya benar. Gue juga sih. Gue juga. Ya Corel lah, cuman Corel. Tuh lu udah Corel. Tapi gue nggak iniin foto. Jadi kayak kan kalau Paint tuh kan ini kan, ya lu gambar lah. Iya betul. Apalagi kalau dulu nggak ada internet, mainnya Paint biasanya. Kalau nggak solitaire lah. Iya. Cuman ya kalau non game kan biasa lu Paint. Nah kebetulan kakak gue nginstall Corel. Jadi gue nyobain kan toolsnya tuh banyak tuh. Ibaratnya objek. Karena lu juga lebih suka ngobrol. Lu lebih suka gambar ya kan? Sebetulnya ya. Iya, karena lu fokusnya udah ke gambar. Jadi Corel masuk tuh ke lu pengen nyobain tools gambar jadi Corel. Iya. Dan emang dulu mungkin gara-gara toolsnya nggak menarik buat gua Adobe. Kenapa? Corel tuh kurang buat bisa gambar ya. Kurang buat bisa gambar. Lu kan butuh ibaratnya lu butuh
baca manualnya lah. Kan bahasa Inggris gue nggak bagus-bagus amat dulu. Lah Corel kan juga. Nah Corel itu dia semua aplikasi kayak bahasa Inggris semua deh. Iya sih. Terus, enggak, tapi di Corel itu ada kayak ibaratnya paintbrushnya. Iya. Itu dia banyak. Oh banyak. Waktu itu ya gue nggak tahu sih kalau misalnya itu di install sama kakak gue gitu loh. Itu kan jatuhnya kayak plugins gitu kan. Iya. Dulu. Benar. Ya si Sindu itu waktu kelas 1, waktu gue kelas 1 sekelas sama dia tuh dia udah ngedit foto. Jadi diganti gitu loh muka kreatif siapa? banget. Jadi muka diganti. jadi udah ini dong, ganti muka. Lu kayak pernah, digital imaging. Iya. Lu kalau misalnya presentasi, lu bayangin ya, lu presentasi di kelas itu kan nulis nama kan. Iya betul. Ini kelompok A misalnya, ini nama ini di kelompoknya. Lu tau nggak yang dilakuin apa? Jadi dia ngedit poster. Yang gue inget sih waktu itu Bands of Brothers tuh. Jadi cara si Sindu buat ngenalin nama-nama kelompok itu pakai poster film, muka-mukanya diganti. Oh, itu brilian sih menurut gue. Jadi untuk ngenalin apa tadi? Sorry. Nama kelompok. Iya, maksudnya di kelompok nih ada siapa-siapa aja. Iya. Tapi pakai poster film. Pakai poster film. Terus muka-mukanya diganti. Muka-mukanya diganti-ganti yang kayak Sindu di kelompok itu. Anjay, emang udah sekreatif itu ya? Iya. Makanya gue agak sedikit ini sarkas apa gimana nih. Ini si Sindu yang lebih kreatif lah anjir. Iya sih, makanya kayak lu bayangin kelas 1 SMA. Kalau gue ada di posisi dia, harusnya gue nguliknya itu udah dari SMP dong. Nguliknya harusnya udah dari SMP. Iya, soalnya dulu belum ada di YouTube. Oh, YouTube belum ada ya, bener juga. Udah, cuman buat ngajarin Adobe SMP Photoshop udah. Mungkin ada ya, cuman kalau misalnya SMA udah ada ya YouTube ya? Udah. Oh iya benar. Dari SMP YouTube. Iya. Ya YouTube-nya mungkin udah ada dari kita SD kali ya. Iya, cuman kita masih dulu bukanya Friendster. Iya benar Friendster. Facebook-nya baru-baru. Kaskus udah ada kan? Ya. Kaskus duluan apa YouTube duluan ya? Kita mengenalnya. Kaskus duluan ya. Kalau buat orang ini Indo kayaknya Kaskus dulu baru YouTube menurut gue sih. Iya. Ya lo dulu YouTube apa sih? Dulu tuh isinya MV doang kan YouTube. Banyak video-video musik dark kan? web juga sebetulnya. Iya ya. Wah itu. Gue gak ngulik ke situ sih. Gue paling banget dulu YouTube. Gue tahu YouTube itu waktu itu pokoknya ya salah satu di warnet kita itu. Yeah. Maksudnya dia buka musik video Korea, MV Korea gitu. Lupa gue. Iya. Pokoknya bandnya adalah sih. Girl band lah. Terus bisa nyari MV ya ternyata di YouTube gitu. Akhirnya ya yang gue cari di YouTube pasti musik video tuh. Dan banyak. Gue dulu kayaknya apa ya? Video di YouTube tuh yang serem-serem sih biasanya. Oh iya, yang gore-gore gitu lo nonton. Apa iya, serem gimana? Iya, kayak yang gore ya, kayak kecelakaan yang gitu. Soalnya dulu masih bebas lah. Iya. Tapi video juga dikit. Enggak sebanyak, ya udah jelas enggak banyak sebanyak sama sekarang. Gambarnya udah bagus belum sih? 3GP kualitasnya kalau nggak salah. Iya ya. 360p. 480 lah yang paling oke gitu loh. Tapi itu juga gila dulu. Iya. Monitornya kita kan masih CRT. Kotak ya. Masih tabung. Iya bener. Jadi ya cukup lah segitu kan. Melihatnya juga. Sekarang udah 1080 4K gitu. Iya, sekarang problemnya kuotanya aja. Iya. Cuman sekarang kuota juga udah banyak. Dulu susah banget tuh internet. Iya. Kita akhirnya di zaman sini ya. Zaman dimana teknologi maju. Dan sebetulnya dengan itu, lu sadar gak sih kalau misalnya
pada dasarnya secara teknis tuh semua orang yang megang handphone gitu ya itu fotografer. Sekarang? Iya. Yang megang handphone itu fotografer ya? Iya, semua udah bisa motret kan? Iya sih. Ya itu yang kita bahas kemarin juga kan. Ya sekarang era sekarang ini yang kita bisa melakukan kegiatan fotografi gitu dengan membawa handphonenya lalu jepret sana jepret sini dan mengabadikan momen untuk dirinya sendiri, juga untuk fotoin produknya untuk UMKM sekarang kan kayak ya lebih mudah lah untuk memfoto produk makanannya, produk bajunya, yang lainnya lah produknya dia untuk dijual di customer apa? Klien? Enggak, bukan klien, e-commerce. Buat dijual ke e-commerce kan, buat kan butuh foto. Sekarang kan serba butuh foto kan sebenarnya. Ya visual. Ya sebenarnya dari dulu sih butuh foto, cuman sekarang untuk melakukan itu mudah gitu. Iya. Ya itu juga jadi ngasih bukan kejelasan ya, ngasih kepercayaan lah ya. Maksud gue ya lo kalau misalnya ngelihat di etalase e-commerce tertentu gitu yang lu cari kan biasanya yang beneran di foto manual gitu loh, nggak yang kayak ngambil gambar dari internet. Iya ya kan? Karena kan ya lebih percaya dong. Ya seenggaknya ini barangnya beneran ada nih, beneran lu nih yang jual, lu yang foto nih gitu, nggak ngambil dari Google. Udah gitu juga lu tetap ngecek juga nggak komen-komen di bawahnya. Biasanya kan suka ada yang ngasih review nih, ini nyampe nih. Jadi lu lihat nih beneran dikirim nih, difoto kan sama yang beli kan. Iya. Itu kan juga jadi nambah kepercayaan untuk lu membeli sesuatu kan. Dari visual itu. Padahal kan cuma visual yang bisa aja sebetulnya sellernya juga ngeposting pakai ID mana gitu. Tapi itu membantu gitu loh. Iya kan? Iya makanya. Jadi foto itu membantu kan. Iya, jadi visual memberikan kepercayaan lah. Untuk si customer, pembeli kan. Karena dulu juga kan sebelum era foto kan, ya dulu mungkin apa ya kalau bikin visual ya gambar kan, ya balik lagi ke ilustrasi ya, ya kan. Tapi itu menarik sih, maksud gue lu kayak pecel ayam pecel lele gitu. Iya nggak ada fotonya gitu. Iya, kenapa bannernya itu bannernya ya gambar kan dia. Berarti masih ada suatu hal yang lebih baik tidak dimodernin ya? Enggak sih? Karena ya itu jadinya jadi ciri khas kan, otentik ya betul. Bener, otentiknya terjaga kan, maksudnya penjual pecel lele pecel ayam ya jadi signaturenya dia lah. Maksud gue kalau misalnya pecel ayam pecel lele gitu dia ngeprintnya yang pakai foto gitu ya, yang apa sih itu sebenarnya, banner spanduk yang dijadiin dinding tendanya, banner ya. Kalau dia itu pakai foto malah jadi tidak menarik menurut gue. Gitu ya? Lu gitu nggak? Tergantung juga sih. Ya kecuali lu tahu itu kalo misalkan, enak. Oh iya. Maksud jadi tanda gitu loh, oh ini udah pasti nih pecel ayam pecel lele nih gitu loh. Iya benar. Otentiknya di situ kan. Iya, dan nggak perlu foto menurut gua. Ya udah gitu aja. Iya jangan sih berubah justru. Benar. Sama gue juga masalah untuk ilustrasi ini kemarin gue juga ngobrol kan sama Sindu. Dan ternyata juga di dalam dunia jurnalis atau di sebuah apa namanya berita gitu, memberikan berita yang dimana itu kriminal, maksudnya yang gore, yang terlalu berdarah-darah, misalkan kecelakaan, misalkan apa, itu ternyata masih tetap butuh ilustrasi. Mungkin ya salah satunya contoh foto ilustrasi. Kayak misalkan kecelakaan nih di situ gitu. Jadi kayak cuman ngasih tanda ilustrasi foto dalam sebuah foto ataupun gambar yang kayak garis orang itu loh. Oke. Bentuk orang. Iya.
yang buat kecelakaan olah di situ. TKP gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Karena memang misalkan ternyata kejadian sebenarnya tuh nggak boleh gitu untuk dikasih lihat banget karena ya banyak darah atau segala macam lah gitu. Jadi tetap masih butuh ilustrator. Ternyata juga gitu selain dari foto, karena ya terlalu ngeri kalau misalkan di foto gitu. Kayak misalkan pembunuhan atau apa gitu kan dia membuat ilustrasi, jadi kayak masih butuh ternyata ilustrator juga untuk berita-berita tertentu ya gitu sih yang kemarin hasil dari gua ngobrol dari sini. Oh iya sih benar juga ya. Iya, kalau enggak dibuat foto ilustrasi ya. Bener sih. Dia paling parah ngeliput apaan? Nah itu gue belum tanya lagi. Oh gitu. Ntar kita tanya lagi. Gue chat kali. Tapi enggak, dia tuh sebenarnya dia itu penulis. Tapi ya dia jurnalis. Cuman kayaknya dia nggak ngeliput. Mau ya? Mau pantun? Enggak. Dia tuh jadi sebenarnya tuh lebih liputan musik dia itu. Oke. Dia tuh lebih emang fokus ternyata di musik gitu fokusnya. Karena dia sendiri pun juga suka musik gitu. Oh ya, lu juga ketemu sama dia juga gara-gara foto di event panggung musik. Iya, karena pada Yeah. saat itu lagi ada event gua ngeliput, terus ketemu sama dia ya, kira kenalnya dari situ ternyata, dan ternyata ya dia temen lu gitu, balik lagi tuh tadi. Iya. Keren sih tuh orang tuh. Iya. Jadi ya yang gue kaget salah satunya itu dia bisa hafal suara shutter kamera. Oh iya. Iya, jadi misalkan lu lagi suka hunting bareng gitu sama temen lu, gerombolan kan foto apa model misalkan, kan cepet gitu. Dan dia tahu tuh shutternya tuh. Iya, misalkan ada yang lambat gitu, ada yang speednya lambat, cekrak gitu. Terus cepet gitu kan. Ini yang ini kecepatan nih, pasti gelap nih gitu. Speednya kecepatan nih dia. Gokil gitu. sih. Iya. Semua ini, semua brand juga. Iya kan sama ya. Maksudnya secara apa namanya? Secara umum kan speed itu ya sama. Kalau 1/100 ya segitu. Ya. Buka tutupnya tuh speednya sama lah setiap kamera, karena itu emang udah rumusannya kan. Iya, tapi kan ada yang suaranya aneh-aneh lah ya. Kayak misalnya gini deh. Kalau dari 3 digit sama 1 digit kan suaranya enakan ya? 1 digit. Bener. Lebih crunchy lah. Iya, paham gue. Lebih smooth. Gila sih. Iya, shutter speed ya. Dari shutter speed. Maksudnya gue nggak segitunya gitu, walaupun gue suka foto. Cuman wah ternyata ada yang lebih suka lagi dari gue nih gitu. Sampai dia juga tidur sama kamera. Wah gokil nih orang, benar-benar suka lu ya gitu kan gue bilang. Ya lu juga tidur sama kamera. Maksudnya kameranya dipeluk? Iya, maksudnya ya di sebelahnya gitu. Sesuka itu, secinta itu dia ternyata sama fotografi. Jadi kamera dulu baru handphone gitu. Apa malah handphonenya di meja? Handphone di meja kayaknya ya, karena dulu udah kamera ya handphone ya. Mungkin kamera dia bisa nelpon kali ya. Nggak tahu ya itu ya. Ya kita kan biasanya kan tidur sama handphone kan, SMS-an dulu lah segala macem ya kan. Gokil di sini nih. Nah dia sebelahnya dia tidur sama kameranya, gila memang bener. Tapi ya iya cinta itu nih dia. Gue pernah dengar dia itu juga dia cerita kalau dia latihan kamera itu SLR dulu baru DSLR. Iya, dia juga cerita itu. Oh iya. Dia cerita juga di situ. Jadi kalau mau denger ceritanya ya lebih lengkap, tonton di episode 5 di sini. Yoi. Jadi kita balik lagi nih ke obrolan kita malam ini nih, ya kan. Kita kan ngobrolin apa tadi ya? Lu tadi yang ngasih topik tuh kalau nggak salah. Iya. Ini zaman kan udah modern banget.
Terus semua orang kan sebetulnya secara tidak langsung adalah fotografer kan. Hampir semua orang yang punya handphone tuh galerinya tuh pasti motret lah. Iya betul. Jadi ini jadi menuhin memori lah tuh ya. Ya pastilah. Hasil fotonya. Belum kalau dari WhatsApp group kan. Iya bener, tambahan ya. Iya. Ke save juga ya kan. Tiba-tiba ada good morning, ada apa. Iya. Terus kalau nggak foto kegiatan lah. Iya betul. Gue ketemu ini nih di foto. Gue ini nih foto. Kalau nggak ngeliat ini mataharinya lagi bagus nih, lagi Iya. sunset. Iya misalkan pagi-pagi kan berangkat kantor sana. Sunrise ya. Pasti difoto ya kan. Gue ya pernah nyoba buat foto Gunung Salak dari tol. Oh iya, sempet tuh. Itu pas Lebaran ya, sepi tuh. Iya. Hah? Ya pokoknya pas polisi. Ini waktu COVID juga kelihatan. Oh iya betul. Dari Jakarta ya padahal ya. Gunung Salak ya. Nah, jadi karena semua orang bisa motret kan, ya semua fotografer lah, ya kan? Hitungannya. Cuman apa sih yang membuat foto itu terlihat fotografer? Terlihat bahwa dia itu fotografer gitu ya. Ya kan sekarang semua orang bisa motret yang lu bilang tadi, megang handphone jepret sana sini foto ya. Dan kan? Menurut gue malah lebih bagus smartphone yang sekarang. Semakin ngeluarin duit lebih, ya misalnya kayak iPhone gitu. Gue nggak mau menangkal kalau fotonya jelek gitu loh, kualitasnya bagus. Bahkan itu udah bisa ngalahin DSLR yang tahun 2010 lah misalnya. Iya ya dicetak pun udah cukup gitu loh. Untuk dicetak gede pun juga udah cukup tuh handphone. Apa kira-kira menurut lo yang menjadikan title ya ke dirinya bahwa dia fotografer gitu ya? Soalnya kan jadi misalnya kayak gini, fotografer kan punya harga lah ibaratnya kan. Iya benar punya nilai di hasil fotonya lah. Kan juga kalau misalnya dinilai kayak seberapa bagus kualitasnya, misalnya ya kayak ini tajam nih, tapi yang foto tuh bukan fotografer misalnya. Iya. Terus jadi kayak dipertanyain gitu loh. Lu foto lu misalnya nih, foto lu tuh nggak sebagus handphone gua misalnya kualitasnya, terus kenapa gua harus bayar lebih mahal? Jadi eksistensi fotografer tuh gimana? Soalnya kan juga udah semenjak terobosan teknologi kan semua orang jadi punya kemudahan untuk belajar foto. Ya kan? Di luar nanti diedit lagi atau pakai beauty filter misalnya. Iya. Di Android ada tuh. Iya benar. Apa sih, apakah memang foto itu mesti dikasih rohnya dulu ibaratnya, kayak itu sesuatu hal yang sense-nya itu cuman punya fotografer kah atau kayak gimana? Ya kalau menurut gua ya, kalau misalkan dia itu fotografer itu pasti beda dia. Karena pada dasarnya dia suka. Lebih explore gitu ya. Suka dulu dia tuh sama kegiatan itu. Jadi kayak nggak seolah-olah kayak cuman foto aja, sekedar foto aja. Bahkan walaupun pakai handphone ya. Tapi juga si fotografer itu punya rasa lebih gitu Rasa lebih ya. Karena saking cintanya dia sama yang kayak Sindu tadi itu tuh. Karena saking cintanya sehingga akhirnya ya dia mengcapture foto, gambar, situasi, momen di mana dia melihat misalnya cangkir, ada 2 cangkir itu punya makna lain gitu dari fotonya, karena
cara sudut pandangnya itu beda gitu. Punya perspektif fotografer lah ibaratnya. Karena dia udah suka, dia udah ngulik dulu nih fotografi itu apa gitu. Dia browsing di internet, oh fotografi itu gini misalkan kayak oh ternyata ada rumusnya fotografi. Ada segitiga kuncinya gitu kayak ISO, speed, diafragma. Terus oh ternyata di fotografi itu ada komposisi gitu. Dijelaskan di situ ada berbagai macam komposisi gitu. Oh ternyata fotografi hitam putih misalkan, hitam putih ternyata menarik. Fotografi itu ternyata kita harus bisa ada maksudnya gitu. Jadi nggak hanya sekedar asal foto aja gitu. Jadi di dia browsing itu banyak lah masukan-masukan atau ilmu-ilmu yang dia cari sebenarnya. Karena dengan rasa cinta itu dia pengen mengenal lebih kan fotografi itu seperti apa kan. Sehingga akhirnya di matanya atau di pikirannya dia udah mempelajari hal-hal di dalam fotografi itu, sehingga ya kalau melihat sesuatu dia cara beda fotonya beda, cara pandangnya beda. Jadi komposisi lah, terus perspektif, terus high angle low angle lah ngambilnya gitu-gitulah. Dengan cahaya segini, wah enak nih kalau misalkan lebih dibikin dramatis misalkan kayak oh biar agak rada gelap diafragmanya segini ya gitu. Oh ISO-nya segini ya. Terus kalau misalkan mau agak ngeblur speednya diturunin nih. Wah ternyata kalau speednya diturunin terang, berarti gue harus naikin diafragma, ISO-nya kita kecilin. Nah, jadi hal-hal kayak gitulah yang sudah ada di kepalanya dia. Dia sudah melukis cahaya itu di kepalanya dia. Prosesornya lewat kameranya, hasilnya lewat jepretan jari telunjuk itu. Cuy. Yang gue temuin sih masih sekarang ya, balik lagi ke masalah yang penting yang lo bilang tadi, cerah, terus tajam. Itu menurut gue masih pembahasan yang berkutat. Iya. Berkutat di orang awam lah ya. Kayak misalnya di foto, kayak gue foto keluarga deh. Yang penting tuh semuanya bantu. Yang penting semuanya nggak ada yang blur lah, nggak ada yang terus jelas lah. Nah, yang dibutuhin tuh yang kayak gitu. Oke. Jadi gue juga jadi bingung ini sebetulnya itu tapi balik lagi ke pasar sih ya. Kayak lu fair nggak menurut lo kalau misalnya kapasitas fotografer itu dinilai dari karyanya dia, tapi tuh sebetulnya bukan taste-nya dia. Itu jadi dia dapat tuntutan lah ya. Dia menjawab kebutuhan klien lah ibaratnya. Iya, kebutuhan visual yang memang di situ bukan kemauannya dia lah gitu. Itu sebetulnya di luar dari stylenya dia lah. Cuman ya kalau dia belum punya waktu untuk punya proyek sendiri misalnya. Tapi kan ya lo kalau misalnya lo mau menawarkan jasa lo kan pakai porto kan. Iya. Apalagi porto untuk sesuatu acara yang besar itu kan jadi nilai plus kan. Cuman kadang-kadang kan itu kan di luar dari kreatifnya kita. Ya udah nih klien maunya kayak gini, ini maunya begini. Gimana, fair nggak menurut lo? Ya kembali lagi, maksudnya ya kan lu butuh kerjaannya. Iya sih. Itu yang dinamakan memang ya lu harus turunin ego lu di situ gitu kan. Baru tuh namanya menurunkan ego. Kayak ya ini kan ada cuannya gitu maksudnya. Iya.
enggak, maksud gue gini, gimana caranya lu bisa membuktikan ke klien lo kalau lu sebetulnya bisa yang lain, dan kalau lu bilang yang misalnya nih, kalau lu bilang yang ini bagus, gue juga lebih bagus lagi di jenis gaya yang lain gitu loh. Gimana cara buat ngejelasinnya gimana? Salah satunya adalah kita harus tahu dulu kan si klien ini maunya apa. Misalkan si klien ini gaya fotonya mau kayak gini gitu, sedangkan itu bukan gaya kita kan. Bukan. Lu misalnya nih foto, lu ketemu satu klien, ya ini tuh lu baru ketemu lah ibaratnya. Gue mau butuh orang nih buat jadi fotografer gue mau begini. Awalnya kan gini kan, oh gue bisa nih foto nih, coba dong kirim foto. Ya, kirim nih fotonya nih kayak gini-gini ya, foto kita. Kebetulan fotonya itu nggak sesuai yang sama untuk si klien. Jadi kliennya istilahnya punya kriteria lain. Lu bisa nggak bikin kayak gini? Akhirnya kan dia nanya ke kita kan, lu bisa nggak bikin yang kayak gini gitu kan. Terus lu bilang bisa. Tapi porto lu tuh nggak ada yang itu, nggak ada yang kayak gitulah gitu kan. Ya kan biasanya kan kalau klien tuh kayak ya udah nyari yang beneran sesuai dengan apa yang dia mau. Karena jadi dia akan nyari vendor lain. Kan jadi kayak jadi ketahan gitu loh. Kan balik lagi kan visual. Ya lo kalau misalnya lo nggak punya porto ya visual yang gue pengenin, ya mending gue cari yang lain gitu loh. Kalau itu sih, kalau masalah secara style atau visualnya, biasanya klien pasti udah nemu vendor yang emang dia pengen lah, salah satunya sesuai stylenya lah. Paling itu yang sering bersinggungan siap. Yang sering bersinggungan sama visual yang dia inginkan itu bukan dari stylenya, karena ya kebanyakan si klien itu pasti udah melihat style kita duluan dari porto kita, misalkan sekarang di sosmed udah bisa kelihatan lah di situ. Jadi secara scoutingnya si klien ini, jadi klien itu mencarinya gitu kan. Kalau kayak lewat sosmed IG lewat gitu sosmed IG. Jadi mencari yang sesuai dengan yang dia inginkan itu pertama. Yang dilakukan klien pasti itu. Jadi singgungan masalah style jarang. Jadi kayak lebih ke gaya dari ininya. Misalkan itu perdebatannya itu biasa perdebatan persinggungannya itu jadi kayak misalkan si apa ya, contoh ya. Nggak, makanya itu kan jadi susah gitu loh. Iya, maksudnya tuh contohnya misalkan si klien itu pengen apa ya? Gitu, lu paham kan maksud gue? Paham. Gue soalnya sering banget kayak gitu. Iya, kayak gimana deh, coba sepengalaman lu. Misalnya ya waktu itu gue punya tawaran job buat prewed. Prewednya ini sebetulnya tuh ini konsep dan gayanya tuh ya nggak 100% gue banget, tapi tuh gue passion banget ke situ. Gue suka yang bikin masalah siluet gitu loh. Iya. Terus lebih prewednya tuh ngasih storytelling, bukan beauty shoot doang. Jadi nggak foto profile gitu loh, bukan profiling, bukan foto profil lah. Jadi bisa ya kebanyakan sih demandnya itu foto siluet di either tuh di pantai atau di bukit lah atau kayak gimana. Nah, gue nggak punya foto itu.
Ya porto lu nggak ada lah yang Nggak di ada. bukit, di pantai gitu ya. Nggak ada foto gue. Iya foto lu lagi Foto di pantai, gua lagi di gunung ya. dan siluet. Iya. Nah, Dia minta itu si klien. gue nunjukin foto gue yang itu. Oh lu tunjukin Gue foto lu. tunjukin. Tapi konteksnya tuh bukan prewed. Iya. Ya lu lagi sendiri kan. Ya gue pakai Siluet lu tripod, sendiri. pakai Iya, tripod iya. ini dah. Terus dia bilang kurang. Ini dia bilang ya udah ini bayangan aja, dia nggak ngomong siluet. Ya ini bayangan aja. Tapi yang saya mau nggak kayak gini. Terus gue paham, gue tahu Lu kebutuhan nggak lo nyari, apa. iya lu paham kebutuhannya dia apa kan. Lu nggak mencoba untuk ngasih tahu contoh lain misalkan, referensi lain. Jadi istilahnya tuh referensi yang lu kasih lihat. Iya. Bukan porto. Kebetulan ya ini gara-gara pengalaman pribadi ya. Maksudnya dia mau bener-bener yang hasil dari foto gua gitu loh. Bukan yang ngambil dari internet gini. Gua nggak tahu, mungkin dia pernah ditipu kali ya. Oke. Jadi nggak ada kepercayaan di situ. Ya itu gua. Ya itu cerita masa lalu sih. Tapi gue kepikirannya itu kalau kayak gitu gue mesti ngapain gitu loh. Iya. Tapi kan maksud gue itu masih style lu dong. Foto siluet. Nah gue bilang gue bisa. Lu mau apa gue bisa gitu loh. Khusus yang di bagian sini kebetulan gue juga passion banget. Tapi ya dia minta ya udah hasil yang prewed. Foto lu dulu nih, yang siluet itu. Jadi kalau lu belum pernah foto prewed gaya ini, gue nggak percaya. Intinya kayak gitu. Oh gitu. Tuh gue 2 kali tuh kayak gitu. Dia nggak yakin tuh walaupun. Enggak. Ya lu kan masih tetap bisa motret sebenarnya. Dengan hasil nanti saatnya kita pergi ke pantai, ke gunung, lu masih bisa kan ngambil foto siluet itu. Ya bisa dengan mereka gitu. Bahkan gue pede bisa gue digital imagingin juga gitu loh. Kalau misalnya tuh nggak dapat lightingnya. Kalau siluet kan masih bisa lah. Ya bisa. Dengan dari kamera gitu. Maksudnya bisa gue modifikasi sesuai lu mau deh. Iya. Cuman itu dia bilang kalau misalnya ya belum pernah prewed yang ini. Ya mungkin gara-gara sekali seumur hidup kali ya. Iya. Jadi kayak dia tuh benar-benar kayak ya gue nggak mau fail nih. Ya masuk akal sih. Dan kita udah capek-capek kesana, ya kan? Ya ternyata lu nggak bisa gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu, maksudnya itu salah satu teknik dasar fotografi gitu. Lu bisa foto siluet, maksud gue. Iya belajar. Gue belajar penguasaan alat juga. Salah satu materi gue mesti buat itu. Iya. Bahkan maksudnya klien dengan title lu nih udah sebagai fotografer aja masih belum percaya ya bisa menghasilkan foto siluet misalkan. Malah masih tetap mau nanya porto dulu gitu. Maksudnya lu pernah gak fotoin kayak gini gitu kan? Iya, dan kebetulan waktu itu porto gue itu ya masih prewed santuy. Apaan sih prewed santuy? Prewed yang ya udah beauty shoot aja. Iya. Kayak pakein baju, kok baju sih, jas, yang begitulah yang biasa lah. Iya. Dan ya soalnya kebetulan waktu itu pasar gue lagi mintanya kayak gitu loh. Bener. Dan dia mintanya foto prewed. Ya udah nih foto prewed gue begini. Gue dengan asumsi ya lo bisa ngelihat hasil dari polesan gue gimana. Jadi ya adalah gambaran kalau misalnya ke ini ya seenggaknya kan nggak jauh-jauh dari kualitasnya kayak gini. Tapi kan tuh beda gaya kan. Iya. Beda, ya bener beda gaya. Cuman ya gue itu salah satu cara ya untuk meyakinkan si kliennya sih. Iya kan, gimana kita meyakinkannya tuh. Kayak gue mikir apa ya, harus ada pihak ketiga gitu. Ya gak sih, yang kayak yakinin nih. Iya, yakinin gitu loh. Jadi ya ada itu satu ini ibaratnya satu agensi gitu yang kayak meyakinkan. Iya, itu yang dinamakan AE. Ya kan? Iya gak sih yang Ya. Yang meyakinkan klien kan?
Ya kasihan kan buat yang tidak tergabung. Iya, yang kayak sendirian lah ya. Tapi padahal punya kualitas. Iya, Ya kebetulan benar. Kebetulan emang gak ada kebutuhan buat ke situ. Dan ya mungkin 1 dari 1000 kali ya. Dan kebetulan gue ketemu 2 tuh. Tapi gue punya temen juga yang maksudnya dia orangnya idealis juga gitu. Dia punya idealis dan dia punya gaya sendiri. Tapi akhirnya dia bisa membawa idealisnya ke kliennya gitu. Jadi kayak sekarang tuh udah jadi keren sih. Ada pasarnya gitu si dia yang buat tuh temen gue ini. Oke. Yoi. Lu juga bikin gaya sendiri kan sebetulnya? Iya. The Kill Noise. Yoi. Ya dulu namanya itu kan The Kill Noise ya. Gue kayak iseng aja gitu ngedit kayak gitu. Dan gue juga gak tahu ya kenapa ya. Maksudnya gue dari dulu suka kayak gitu. Nemu ide. Habis itu beberapa kemudian muncul idenya. Maksudnya dipakai lah sama orang. Ya bukan dipakai karena melihat gue mungkin ya. Mungkin ya dia terinspirasi sendiri juga gitu. Karena gue bikin foto dengan warna The Kill Noise itu ya tiba-tiba gue iseng aja, suka aja karena bosan dengan warna foto pada umumnya, kayak gue pengen mainin warnanya aja. Lo fase-fase Picasso tuh berarti. Serius? Picasso tuh bikin style yang gitu karena dia mau bosan. Dia pikir out of the box. Jadi bagus nih quotes-nya si Picasso. Tapi benar Picasso gak ya? Coba cari dulu deh. Picasso ngomong kayak gini soalnya. Lu pelajarin 100% aturannya biar lu bisa. Nah, nih, learn the rules like a pro so you can break them like an artist. Jadi lu pelajarin nih peraturannya kayak seorang profesional sampai lu tuh bisa melanggar aturan itu sebagai seniman. Gitu. Ya lu kan udah tahu nih. Iya, teknik fotografi itu kayak gimana. Dan gue merasa bosan gitu. Lu bosan. Maksudnya kan gue suka foto stage kan, maksudnya foto panggung. Bosan gitu dengan hasil warna yang kayak gitu, kayak aja gitu ya. Gue pengen mainin warnanya terus ya akhirnya ternyata dari gue mainin warna itu muncul noise kecil di foto itu, yang tadinya fotonya nggak noise jadi noise tuh, kelihatan kecil gitu, bintik-bintik, dan akhirnya warna yang beda yang bisa dimunculin dari warna aslinya itu. Itu kayak jadi dekil gitu. Jadi dekil warnanya, jadi kayak terkesan dekil terus noise, makanya gue namain Instagram gue dulu jadinya ya The Kill Noise sebelum Abdu ngopi ini. Jadi kayak gue tuh emang bosenan orangnya dulu. Kayak gue ngelakuin ini lama terus gue bosen, gue ngelakuin ini lama terus gue bosen. Bosenan lah gue orangnya. Terus akhirnya sekarang ya gue bosen bikin podcast lah ini gue. Jadi gue tinggal nunggu lu bosen sampai gue didepak ya. Enggak dong. Kita ngobrol mana pernah bosen sih ngobrol. Alhamdulillah. Iya kayak gitu. Lu berarti ada di fase Picasso berarti. Sampai akhirnya gue tuh ngelihat fotografer Billie Eilish. Lah anjir, ternyata ada juga yang berpikiran sama lu ya. Iya. Oke. Maksudnya kan ya dia nggak tahu lah foto gue siapa kan. Ya, maksudnya dia ya mungkin aja sih. Ya maksudnya dia nggak mungkin sih kayaknya. Tapi ya itu sih harusnya lu patenin itu. Patenin. Iya. Style lu patenin. Style bisa dipatenin ya. Bisa dong. Masalah kemarin tuh kita kan ngebahas tentang haki ya. Apa? NFT. Bukan. Enggak, bukan. Hak cipta. Haki ya. Haki. Oh ya, haki. Hak cipta si foto punya si fotografer atau punya siapa kan? Dan gue browsing tuh. Oh, kalau misalnya di pagelaran dibeli gitu maksudnya? Iya, maksudnya dibeli kan? Atau kita jual. Itu udah jadi hak milik siapa gitu?
foto ya, dalam dalam fotografi nih. Jadi hasil foto itu ternyata tanpa harus kita daftarkan ke Haki pun udah jadi si pemilik si fotografer foto itu. Oh gitu. Iya, di semua negara tuh. Di semua, karena di situ ada copyright di dalam kamera. Di kamera itu ternyata ada settingan untuk memberikan copyright lu di situ. Jadi kan lu bisa tuh kalau misalkan lu setting kamera, di dalamnya tuh kayak ada nulis copyright, lu mau kasih nama siapa nih. Jadi begitu lu buka di hard disk di komputer, lu klik iya. Ada nama lu gitu di situ. Selain dari nih foto hasil dari jam berapa, kapan, tanggal berapa, selain itu juga ada nama lu. Berarti kayak imprint di situ ya. Jadi kalau misalkan gua namain The Kill Noise ya jadinya itu foto The Kill Noise gitu. Jadi udah tercipta sendiri copyrightnya tuh secara otomatis di filenya ya. Asalkan digital. Asalkan si fotografer emang bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu memang benar fotonya dia. Gitu. Ya itu dari si hasil dari foto itu, data itu kan dari kamera udah ada gitu. Jadi secara harus didaftarin udah secara otomatis itu menjadi copyright si fotografernya. Makanya kayak yang lu bilang kemarin kan, kasus si fotografer nuntut pemain basket itu. Iya. Ternyata relate juga, bener sih. Pantesan ya Hollywood artis-artis Hollywood itu benci paparazzi ya. Iya karena memang ya udah jadi fotonya dia. Iya kan? Iya benar. Jadi dapat keuntungan soalnya itu kan hasil fotonya kan dijual juga kan. Nggak mungkin enggak. Oke, iya. Masuk akal. Nah kalau masalah style, mungkin bisa itu dihakiin karena style. Telat deh lu. Soalnya waktu lu pertama kali lu buat itu lagi fresh-freshnya, kan gue amat sangat mendukung. Iya, maksud gue ya lu salah satu yang gue ceritain kan, gue kasih tahu kayak anjir. Tiba-tiba fotografer Billie Eilish ternyata stylenya gini juga nih, maksudnya sepemikiran nih sama gue gitu. Keren sih gitu. Terus akhirnya ya sekarang kemarin setelah fotografer Billie Eilish semuanya pada kayak gitu tuh, fotografer. Oke. Mulai ada ininya ya. Noise berwarna yang iya. Gitu. Dulu gue namain itu The Kill Noise. The Kill Noise dulu apa angsa kuning? Jadi angsa kuning dulu. Abdu ini pernah punya IG namanya Angsa Kuning. Sebelumnya Rarno Names. Iya. Lu pernah denger gak tuh namanya? IG gue dulu namanya Undur Express. Oh iya. Aduh, aneh-aneh ya. Maksudnya dulu kita bikin, maksudnya sekarang ini orang-orang bikin Instagram tuh dengan nama beneran nama dia gitu. Tapi kalau gue dulu gara-gara itu second account gue. Oh lu punya second account ya? Punya. Soalnya yang satu lagi bukannya buat gue stalking ya, dua-duanya nggak ada yang gue private. Iya. Tapi lebih ke gue menempatkan teman-teman gue sama yang IG buat keluarga lah. Menurut lo sekarang ini IG deh, itu topeng terbesar manusia nggak? Ini gue lupa tahun berapa ya. Kalau nggak salah sih harusnya gue bilang di 2011 lah. Itu lagi peak-peaknya sosial media sebetulnya. Itu kan ada pet, ada Twitter masih bagus. Emang sekarang jelek? Ya. Tapi maksudnya kebanyakan juga informasi itu beberapa ya gue masih ngeliat dari Twitter sih. Sama. Cuman treatmentnya menurut gue ya mungkin ini nggak populer ya opininya, cuman gue menyayangkan lah. Dan gitu. Sekarang ini IG gue kan isinya podcast kita. Bener juga. Jadi lu punya kegiatan yang positif nih. Amin. Amin ya, semoga podcast kita positif lah ya. Amin, ya. Buat orang banyak di luar sana. Amin deh. Ya, maksud gue ya ini balik lagi ke permasalahan experience gue yang gini, jadinya keulang juga ya.
Yang gue jadi kalau misalnya IG gue jadi Porto, gue ini lagi nggak mau update ya. Gue udah lewat masanya, paham gak lo? Dan ternyata kalau dipikir-pikir, kalau gue nggak buat momen yang bener-bener real di gue kurang mengabadikan momen gue gitu loh. Tapi gue tahu cara mengabadikan momen orang karena gue biasa motret orang. Iya. Jadi secara insting ya misalnya kayak alhamdulillah kemarin-kemarin ini gue punya job buat motret orang-orang penting lah. Dan semua orang pada foto, termasuk kolega gue, foto masing-masing satu. Dan gue yang punya inisiatif buat fotoin mereka. Tapi nggak ada gue. Iya. Dan itu nggak masalah juga buat gue. Ya. Tapi paham kan maksud gue? Iya paham gue. Tapi lu memfoto itu gitu gue kan? Gue foto. Iya. Cuman jadi nggak ada data buat gue kalau misalnya gue hadir di acara yang penting. Tapi kan itu lu yang foto. Dan ya ini konteksnya misalnya seandainya gue interview ke. Oh iya benar. Lu ngapain aja nih? Iya. Terus dilihat, ini lu cuma ngurusin nikahan. Iya. Ya gitu loh. Udah ngurusin nikahan lu sendiri lagi. Iya. Nggak ya sama foto keluarga lah. Tapi tidak ada yang benar-benar menjelaskan kayak gue selama ini kerja tuh ngapain di sosmed lo. Di sosmed gue, karena memang tidak gue update. Kecuali emang lagi ada event gitu yang gue mau promote juga. Itu juga besok dari story, nggak gue taruh di feeds. Masa gue nunjukin di archive gue? Kenapa nggak lu posting aja? Kayak lu dulu kan suka nulis lo kalau nggak salah. Iya kan? Feed lo tuh gue lihat feed lo banyak lah tulisan-tulisan yang gokil nih. Gue wah keren nih kata-katanya nih. Oke sih ini gitu. Jadi akhirnya itu menjadi inspirasi gue untuk membuat sebuah foto loh. Ya? Serius lo? Oke. Kayak ya quote-quote lo tuh jadi maksudnya wah ini bagus nih. Nah gue ngebayangin tuh akhirnya foto apa ya yang bisa masuk ke caption lo, ke tulisan lo gitu. Bener juga ya. Gue nggak suka caption. Cuman sekalinya gue bikin caption itu adalah bentuk fotonya. Nah, iya kan. Ini baru sadar gue. Iya kenapa lu nggak tulis aja kenapa lu nggak posting lagi aja karya-karya lu itu di sosmed lu? Soalnya sekarang berseberangan dengan sama kerjaan gue. Itu passion gue kan. Tapi kerjaan gue kan nggak itu. Tapi kan itu sebuah kegiatan hobi lu. Nah iya, nggak maksudnya yang kalau di HRD itu kan ya nggak usah HRD deh. Sebetulnya komen ini tuh bukan dari HRD, tapi dari keluarga gua gitu loh. Nah, tanya kayak, lu ngapain? Di zaman sekarang lu nggak posting, lu ngapain? Gua nggak menyalahkan itu. Iya, nggak menyalahkan. Iya. Itu poin yang bagus menurut gua. Kadang-kadang lu, yang lu bilang tadi yang kita dulu maunya anon kan, tapi sekarang justru mungkin juga jadi bentuk kedewasaan kali ya. Ya at least kan kesannya jadi kayak lu absen. Iya. Absen di sosmed gitu loh. Ya makanya itu maksud gue emang kita seorang pelaku visual itu memang lebih suka untuk nggak terlihat. Sebetulnya. Iya kan. Iya. Maksudnya ya gue pengen di belakang layar aja gitu, kayak gue nggak mau terlalu terlihat. Yang terlihat itu adalah karya kita gitu. Iya kan. Yang pengen kita kasih lihat itu adalah karya kita gitu, bukan kitanya gitu kan. Nah tapi untuk segelintir orang pengen tahu lu ada di foto itu. Iya. Ya lu apa nih, di mana lu lagi di mana kan? Maksudnya elunya mana gitu kan. Bahkan gara-gara itu gue jadi ngepost sesuatu yang biasanya nggak gue post. Itu udah fix bukan gue itu loh. Biasanya kalau gue gitu loh, mau di second account, mau di main account, akan gue post itu. Tapi ya udah gue mau naruh absensi aja di situ. Terus sih kayak ngikutin aturan sekarang lah. Iya. Dan sebelah juga kayak sekarang mesti begini ya, ada harus ya kayak gini ya. Maksudnya kan
mau nggak mau jadi ada unsur riaknya kan. Iya ya. Ya jadi ya makanya tadi yang lu bilang itu kan, maksudnya sosmed jadinya topeng kan. Topeng untuk konotasinya nggak harus selalu negatif ya. Iya. Ya kita memainkan lakon lah ya, lah apa sih, peran. Ya soalnya udah jelas kalau misalnya gue ada di either di kantor atau di acara keluarga, gue punya mode yang beda. Oke. Ya kan, maksudnya ya semua senyum di Instagram tuh punya makna yang beda-beda gitu loh. Sama senyum di asli lah, muka asli. Iya. Beda kan. Nah, ini beneran senyum apa gimana gitu kan. Iya benar. Dan itu jadi hal yang agak bumerang juga buat gue. gue jadi tahu kalau misalnya orang yang gue kenal lah ibaratnya, ya let's say istri gue dah, kalau misalnya dia senyum di story gitu, gue tahu nih ini gak nyaman nih. Jadi ganggu gitu loh di gue. Iya. Ya gitu. IG lu gimana sekarang? Lu post nggak semua kegiatan lu? Lu kan banyak banget kegiatan. Enggak. Ya either lu mau throwback lah atau gimana? Nggak ada ya dokumentasi buat lu ya? Oh, throwback. Ya sebenarnya sih gue posting ya kalau misalkan gue lagi di mana gitu, misalkan story. Nggak di feeds kan? Di feeds enggak sih. Kalau di feeds enggak evidensi sih. Karena apa ya? Karena dari dulu kan gue, ya itu tadi yang lu bilang. Ya gue sebagai pelaku fotografi, misalnya fotografi stage ya, yang gue tampilin di sosmed gue ya foto-foto stage. Gue suka ngopi, terus ya kira gue ke coffee shop ya gue tampilin foto-foto coffee shop yang pernah gue datangi, kayak gitu-gitu. Ya paling juga kayak apa sih, dulu gue eji-ejian cangkir di kafe gitu, foto. Terus habis itu ada, dulu gue masih ngerokok, gue taruh rokok gue, foto. Habis itu gue ngeliat properti di kafe kan kadang-kadang tuh kan unik-unik ya. Iya. Gue foto itunya, tapi nggak ada muka guanya. Iya, kayak ya gue lebih suka mendokumentasikan. Iya, kayak gitu. Sesuatu gitu dibanding guanya yang ada di dalam dokumentasi gue itu. Iya. Dibanding itu kayak gue lebih suka aja dokumentasiin teman-teman gue, misalkan lagi bikin acara apa gue dokumentasiin, kayak gitu-gitu. Momen kan. Kayak ya lebih kepuasan untuk diri gue aja, karena ini ntar bakal kelihatan nih buat lu juga. Oh, lu masih muda nih, lu masih kurus lah, lu sekarang udah gemukan gitu kan. Iya. Kalau gue share lagi foto-foto lama itu kan kayak yang mengenang mereka semua lah gitu. Mengenang masa-masa dia dulu. Menurut gue kalau IG udah nggak jadi tempat gue berekspresi. Cuman ya sekarang gue beranikan diri sih nih muncul di feed. Oh iya. Itu juga sampai gue collab yang followersnya dikit itu. Cuman gara-gara lu juga nontonnya yang banyak ternyata. Ya maksudnya followers lu dikit, cuman ternyata mereka semua antusias dan mungkin menyebar-nyebar ke yang lain-lain. Ya akhirnya yang nonton banyak gitu. Tapi soalnya pas gue lihat di views insight-nya, itu banyak kan unfollowers gue yang nontonin reelsnya gitu. Mungkin ya itu dari followers lu. Nggak mungkin. Iyalah. Kok gitu? Masalahnya followers gue lebih dikit dari lu. Tapi ada yang nge-follow gue jadinya. Oh iya. 1. Oh iya. Iya. Wah, gawat nih. Kenal nggak lu? Kagak. Mutualan nggak? Ada yang mutualnya nggak? Ya gue doang mutual. Ada juga. Kan kalau misalnya dari mana ya? Iya. Ada di explore aja kali ya. Iya kali ya. Ya karena kan itu jadinya ya orang lain bisa ngeliat juga di explore tuh mungkin muncul gitu karena dari situ.
Ya. Ya Instagram jadinya bukan jadi tempat gua explore. Karena ya itu sih emang yang dilihat orang kan. Iya benar. Ya benar, lu gimana lu membuat topeng lah untuk diri lu kan. Iya. Mode mana yang ya sosial media itu tempat buat bagaimana lu memberikan sarana orang buat ngejudging lu. Makanya gue nggak mau ngepost sekarang. Bukannya gue nggak mau dijudging, cuman sosmed gue pakai tuh buat bersosial sama orang yang gue pilih. Tapi sekarang. Tapi kalau untuk porto-porto lu taruh mana? Gue bikin PDF. Jadi kalau lo mau gue kirim. Iya. Jadi nggak salah kan? Jadi nggak lu sebarkan lah ya. Jadi kegiatan memotret ini itu tuh sebetulnya bisa dijadiin buat terapi, buat ketenangan lah. Kayak gimana tuh? Ya lu jadi menemukan ketenangan di saat lu motret. Penerapannya bisa jadi terapi nggak buat kita? Apa itu bisa jadi beban? Kesuntukan ya, maksudnya ya itu tadi kan gue yang kayak ngalamin pernah yang namanya bosen kan. Iya. Panggung terus. Itu bisa jadi terapi nggak buat kita? Seharusnya bisa ya. Walaupun kita udah sering ya. Seharusnya, cuman ya itu balik lagi kayak yang tadinya fotografi itu sebuah hobi, terus begitu menjadi pekerjaan dan menjadi rutinitas yang kita lakukan, timbul rasa kejenuhan segala macem. Mungkin dia secara terapinya cari hal yang lain kayak motoran, sepedaan. Ya jadi mencari hobi yang lain ya. Terapi buat fotografer adalah tidak melakukan fotografi gitu. Iya. Mungkin gitu kali ya. Karena ya para fotografer kayak selesai kerja tutup lensa terus ngobrol itu adalah sebuah terapi untuk kita ya kan, yang cocok. Tutup lensa, ngobrol, selesai ngobrol tutup lensa lagi nih. Oke, thank you.